Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin anime Zitsuwa Ore Saikyo Desta. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak bingung sama alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Shin pun saat ini berpindah ke Akademi Sihir Kerajaan Grandville, tepatnya di gerbang depan. Terlihatlah Haruto yang saat itu sedang frustasi melihat sekumpulan bangsawan yang ada di tempat itu. Dan gak lama setelah itu, seseorang pun memanggil Haruto untuk ikut berbaris. Melihat kumpulan para bangsawan yang ada di tempat itu, Haruto pun jadi berkata di dalam hati bahwa dirinya itu udah gak sabar pengen cepat-cepat pulang. Karena menurut Haruto, dikelilingi oleh para bangsawan kelas atas itu sangat merepotkan. Dan setelah memasuki tempat pendaftaran yang tepatnya berada di ruang eksekutif, terlihatlah kumpulan dokumen yang saat itu tinggi banget. Orang itu pun kemudian berkata pada Haruto, "Ini semua adalah surat tanda masukmu. Silakan baca dan tanda tangani setiap dokumennya." Ngelihat kumpulan kertas yang saat itu udah setinggi gunung, Haruto pun jadi kecapean dan menandatangani semuanya. Dan setelah waktu yang cukup lama berlalu, Haruto pun mulai memasuki asrama murid dan sampailah Haruto di kamarnya. Namun saat itu Haruto pun berkata di dalam hati, "Aku sepertinya tidak bisa santai hari ini." Liza pun kemudian mengecek keadaan sekitar sambil berkata, "Tuanku, ini sangat luar biasa. Sisi ruangan ini terlalu bersih dan berkilau. Bahkan ada juga ruangan untuk para pendamping." Namun di sini Liza agak terkejut karena saat itu terlihatlah wajah frustasi dari Haruto. Haruto pun kemudian berkata pada Liza, "Maafkan aku Liza, kita harus pulang." Dan setelah itu Haruto pun langsung membuka pintu kemana sajanya dan berteleport tepat ke singgasananya. Shin pun kemudian berpindah ke rumah rahasia tempat Haruto. Terlihatlah Charlotte dengan Frey yang saat itu udah menyambut kedatangan dari Haruto. Mereka pun saat itu langsung bertanya, bagaimana dengan ibu kota kerajaan? Itu tempat yang seperti apa? Kedengar itu, Haruto pun menjawab, itu adalah tempat yang sangat menguras tenaga. Dan rumah ini adalah istanaku sendiri. By the way, aku saat ini lagi kelaparan, jadi aku ingin Frey membuatkanku makanan. Frey yang mendengar itu pun berkata, serahkan saja semuanya padanya. Intinya, Frey senang banget karena tuannya ngandelin dirinya. Namun tiba-tiba Charlotte malah berkata, kenapa tidak makan di ibu kota saja? Ngedengar itu, Frey pun udah pasti langsung menolaknya dengan berkata, daripada makan di luar, aku akan membuatkan makanan yang enak untuk Tuan Haruto di sini. Namun Charlotte tiba-tiba ingin bicara sesuatu sama Frey dan membisikkan sesuatu yang bahkan Mimin juga nggak tahu. Tapi karena itu, Frey pun jadi berubah pikiran dan kemudian berkata kepada Haruto bahwa ini adalah kesempatan yang bagus untuk mencari makanan di luar. Dan Frey akan menemani Haruto untuk mencari makanan. Ngelihat itu, Haruto pun jadi makin frustasi dan berkata di dalam hati, astaga, sepertinya Charlotte juga bisa mengendalikan Frey. Dan setelah itu mereka pun langsung bersiap. Singkat cerita, Haruto yang gak punya pilihan itu pun mulai bangkit dari tempat itu dan kemudian mengajak mereka untuk mencari makanan. Sampailah mereka di ibu kota. Charlotte saat itu terpukau banget melihat ada banyak orang di tempat itu. Bahkan toko-toko di tempat itu juga sangat mengesankan. Charlotte pun kemudian berkata pada Liza, tokonya banyak sekali. Liza pun menanggapi perkataan Charlotte dengan wajah yang malu-malu. Dan di sini Haruto berkata di dalam hati, ibu kota terlihat sangat hidup.
Aku bahkan gak tahu tentang ini. Dan gak lama setelah itu, Charlotte pun berkata kepada Haruto bahwa mereka harus segera lanjut jalan untuk mencari tempat makan. Dan sampailah mereka di sebuah tempat makan. Mereka pun saat itu langsung memesan hidangan dan mencicipinya. Dan setelah selesai memakan makanan, Haruto saat itu berencana untuk segera pulang. Namun tiba-tiba Charlotte mengeluarkan sebuah peta tepat di meja itu. Melihat itu, Haruto pun langsung bertanya pada Charlotte kenapa dirinya malah membawa-bawa peta. Charlotte pun berkata, dirinya saat ini sedang memeriksa susunan ibu kota kerajaan. Dan untuk detailnya, mereka akan membagi tugas untuk memeriksanya lebih rinci. Yang mana, Frey ditugaskan ke distrik selatan, Liza akan menuju ke distrik barat. Sedangkan, Charlotte dan Haruto akan memeriksa distrik timur. Ngedengar itu, Haruto pun kemudian bertanya pada Charlotte, bukankah kau datang kemari untuk main-main? Charlotte pun jelasin, itu memang benar. Tapi untuk jaga-jaga, mereka harus memeriksa semua tempat dengan sangat mendetail. Dan setelah itu, misi pun langsung dilancarkan. Setelah semuanya pergi dari tempat itu, Charlotte pun langsung memegang tangan dari Haruto dan berkata, baiklah, ayo kakak, kita pergi. Ini adalah sebuah kencan. Kata-kata itu didapatkan Charlotte dari nonton anime. Haruto yang mendengar itu pun jadi panik banget dan berkata di dalam hati, tenanglah diriku, ini mungkin karena anime. Dia bahkan mungkin gak tahu apa maksud kata kencan itu. Tapi kalau dipikir-pikir, bahkan di kehidupanku yang dulu, aku belum pernah mengalami hal seperti ini. Tapi tidak diragukan lagi, ini adalah kencan pertamaku. Haruto pun saat itu jadi seneng banget dan kemudian pergi kemana aja bareng adiknya. Dan keseharian mereka hari ini terlihat sangat menyenangkan. Namun sampailah mereka di tempat aksesoris, Charlotte saat itu melihat sesuatu yang terlihat imut banget. Charlotte pun menunjukkan pita itu kepada kakaknya. Haruto yang melihat itu pun langsung berkata kepada sang penjual, aku akan membeli ini. Mendengar itu, Charlotte pun jadi senang banget dan berkata, terima kasih kakak. Bahkan saat itu Charlotte langsung memeluk kakaknya. Haruto yang melihat itu pun berkata di dalam hati, tunggu, bukankah dia menjadi lebih imut 100 kali dari biasanya? Kenapa itu bisa terjadi? Dan setelah itu, Charlotte pun langsung berlari ke tempat itu, mengajak kakaknya untuk ke tempat lain. Namun secara nggak sengaja, Charlotte saat itu malah menabrak seorang wanita. Melihat itu, Haruto pun langsung minta maaf kepada gadis itu, yang ternyata adalah gadis yang sebelumnya udah dia selamatkan. Gadis yang gak mengenali Haruto itu pun berkata, akulah yang seharusnya minta maaf. Aku sedang terburu-buru dan tidak sadar ada orang di sini. Apakah kau tidak apa-apa? Namun meskipun gadis itu nggak bisa mengenali Haruto, karena sebelumnya Haruto menggunakan sebuah topeng, gadis itu sepertinya masih merasakan sesuatu yang menjanggal dari Haruto. Dirinya pun kemudian bertanya, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Mendengar itu, Haruto pun berkata, aku tidak tahu, tapi kurasa ini pertama kalinya bertemu. Namun gadis itu malah menjawab, aku memang tidak mengenali wajahmu, tapi energi sihir yang sangat besar ini cukup familiar untukku. Ngedengar itu, Haruto pun mencari-cari alasan dengan berkata, apa maksudmu? Aku ini cuma level 2. Apakah kau ingin mengejekku? Ngedengar itu, wanita itu pun terus memperhatikan Haruto karena dirinya itu pun kaget banget. Dan setelah itu dia pun berkata, maafkan aku, sepertinya aku salah paham karena kelelahan. Karena aku baru aja melalui perjalanan yang sangat panjang. Maaf telah mengganggumu. Melihat gadis itu, Haruto pun berkata di dalam hati, kemungkinan orang ini memiliki indera yang sangat tajam. Meskipun dia pasti menganggap bahwa aku adalah kesatria bertopeng sebelumnya, tapi aku masih punya banyak trik untuk menipunya. Dan setelah itu Haruto pun berkata,
Kau bilang kau sedang terburu-buru. Kenapa kau malah diam di sini?" Ngedengar itu, gadis itu pun langsung berkata pada Haruto, "Terima kasih karena udah mengingatkannya." Dirinya pun kemudian permisi pergi dari tempat itu. Melihat orang itu, Charlotte pun berkata pada Haruto, "Orang itu entah kenapa terlihat sangat aneh. Aku nggak tahu kenapa, tapi dia sepertinya bukan orang biasa." Haruto yang mendengar itu pun berkata di dalam hati, dia menyinggung soal itu juga, sama seperti Liza sebelumnya. Apakah cuma ras iblis dan Charlotte yang bisa merasakan hal seperti itu? Tapi sepertinya gadis itu tidak jahat. Aku harus menjaga jarak darinya, karena aku lebih suka menghindari masalah. Jadi, aku akan tetap di rumah mulai besok sampai upacara pembukaan. Scene pun kemudian berpindah menampilkan rapat penting antara bawahan dari Haruto dengan si Charlotte. Charlotte pun kemudian berkata, "Kakakku punya kekuatan untuk melawan kejahatan, dan kesatria hitam adalah simbol untuk dikagumi." Ngedengar itu, Frey juga berkata, "Mau apapun bentuk yang dia ambil, tidak akan merubah fakta kalau masterku adalah orang paling kuat di dunia." Liza juga berkata, "Aku tidak terlalu mengerti, tapi kalau kesatria hitam akan menjadi perwujudan dari kekuatan, maka aku tidak akan banyak berkomentar." Ngedengar itu, Johnny juga berkata, "Master memang sangat luar biasa. Kalau bicara tentang itu, maka dia memiliki banyak perwujudan." Mendengar itu, sang Giant pun juga berkata, "Aku suka Master." Dan singkat cerita, setelah rapat konyol itu selesai, Liza pun kembali mendatangi Haruto dan bertanya, "Tuan Haruto, sudah waktunya dirimu menjelaskan padaku cara kerja dari pintu kemana saja ini." Haruto yang mendengar itu pun berkata, "Aku hanya menghubungkan dua penghalang." Liza yang masih nggak mengerti itu pun langsung bertanya banyak hal pada Haruto. Tapi semua yang dikatakan Liza itu adalah salah, karena faktanya Haruto nggak menggunakan banyak energi sihir. Ngedengar itu, Liza pun kemudian berkata, "Apakah itu adalah sihir yang bukan berasal dari dunia ini?" Ngedengar Haruto pun cuma mengangguk-anggukkan kepalanya supaya semuanya itu lebih cepat selesai. Scene pun kemudian berpindah menampilkan Haruto yang telah berbicara banyak hal dengan doppelgangernya. Itu berkaitan sama ujian skill sebelum mendaftar, dan Haruto pun diminta untuk melakukannya secara langsung. Sampailah Haruto di akademi. Haruto pun saat itu terus mengendap-endap di akademi seolah sedang mencari sesuatu. Namun tiba-tiba datanglah seorang guru yang memanggil Haruto. Dia pun saat itu langsung mengajak Haruto ke suatu tempat untuk melaksanakan ujian. Di sini, Haruto pun berkata di dalam hati, "Akan ada kelas dari musim semi. Mungkin aku akan dapat banyak teman. Aku tidak kuat melalui semua itu. Kenyataan ini sangat mengerikan. Mungkin tidak akan ada yang mau berteman denganku." Melihat itu, sang guru pun langsung bertanya apakah Haruto tidak kenapa-napa. Haruto pun langsung menjawab bahwa dia baik-baik aja. Dan karena itu, Haruto pun bertekad di ujian kali ini dia harus gagal apapun alasannya. Haruto pun kemudian membaca semua soal yang tertulis di situ. Namun ketika Haruto membacanya, Haruto saat itu beneran gak paham sama sekali. Bahkan Haruto sama sekali gak tahu harus menjawab apa. Dan karena itulah kemungkinan Haruto yakin dirinya memang bakal gagal. Dan setelah itu, Haruto pun langsung mengisi semua soal yang diberikan, termasuk ujian-ujian yang lain. Setelah semuanya selesai, sang guru pun berkata kepada Haruto akan pindah ke ruangan lain untuk menilai level sihirnya. Ngedengar itu, Haruto pun berkata, "Dalam surat pendaftaran, level sihirku hanya level 2. Bukankah itu tidak perlu dinilai lagi?" Ngedengar itu, sang guru pun berkata,
maafkan aku, tapi kami diminta untuk melakukan hal itu. Dan sampailah Haruto dan sang guru di suatu tempat. Sang guru pun saat itu berkata, "Profesor, aku sudah membawanya bersamaku." Dan ketika mereka memasuki tempat itu, terdengarlah suara yang berkata, "Itu kerja bagus." Haruto pun saat itu kebingungan di mana orang yang mengatakan hal itu. Namun ternyata orangnya ada di bawah. Itu karena si profesor ternyata pendek banget. Profesor itu pun kemudian berkata, "Haruto, aku mengenalmu. Itu rambut hitam yang bagus dan wajahmu juga tipeku." Haruto yang ngedengar itu pun langsung kebingungan dan berkata di dalam hati, "Bocah ini sebenarnya kenapa?" Namun setelah itu, profesor itu pun langsung duduk di kursi sambil berkata, "Aku Tiarita Lusinjanel. Aku mempelajari sihir kuno di sini." Mendengar perkataan dari Tiari, Haruto pun langsung bertanya, "Kenapa bocah bisa menjadi profesor?" Tiari yang mendengar itu pun langsung marah dan berkata, "Itu tidak sopan. Meskipun kau datang kemari karena rekomendasi raja, kalau kau membuat moodku jelek, aku bisa mengeluarkanmu sebelum acara pembukaan." Namun Haruto yang mendengar itu pun malah kesenangan dan berkata, "Itu bagus banget. Ayo cepet lakukan itu. Sepertinya aku nggak jadi membencimu." Dan setelah obrolan konyol itu, mereka pun langsung masuk ke intinya. Profesor itu pun langsung memberikan sebuah bola di atas meja sambil berkata, "Mari kita mulai." Dia pasti marah melihat jawabanku ini. Hasilnya pasti akan tetap 2. Namun ketika Haruto menyentuh bola itu malah langsung pecah. Haruto yang melihat itu pun berkata di dalam hati, "Apa yang terjadi? Kenapa benda ini rusak? Ini adalah benda yang sangat berharga. Kalau aku merusaknya, mungkinkah dia akan marah? Tapi kalau begitu nggak masalah. Hei bocah kecil, ayo keluarkan aku dari akademi ini." Namun profesor tiba-tiba malah terpukau dan berkata, "Itu sangat luar biasa. Apakah kau juga melihatnya? Kristal itu bisa rusak. Itu adalah bukti bahwa kristal aja nggak mampu menampung kekuatan sihir yang dia miliki." Ngedengar itu, sang guru pun berkata, "Tapi dia hanya berlevel 2. Namun profesor malah berkata, "Aku tidak percaya itu. Selalu ada pengecualian dalam segala hal. Untuk permulaan, kristal itu adalah hal yang tak diketahui asal-usulnya. Dan sebagai peneliti sihir, kau hanya boleh membicarakan kekuatan yang telah diselidiki oleh kristal itu. Dan bukan hanya itu, aku memang telah menduganya. Dia memang memiliki sesuatu yang aneh. Ini sangat menyenangkan. Aku tidak membencinya. Dan penjelasan soal sihir penghalang itu sangat luar biasa. Dan di atas semua itu, dia bahkan mampu menjawab soal sihir kuno dengan sangat baik. Ini adalah hal yang sangat baik. Haruto lulus ujian dengan sangat sempurna." Ngedengar itu, Haruto pun jadi makin frustasi. Bahkan semua soal yang dijawabnya asal-asalan aja malah bener. Gak sampai di sini, sang profesor pun malah berkata kepada sang guru itu bahwa dirinya akan mengangkat Haruto menjadi muridnya. Dan dirinya itu tidak akan membiarkan profesor lain mengambil Haruto. Mendengar itu, Haruto pun jadi kesal dan berkata, "Tunggu sebentar, apakah mungkin dia akan memaksaku menjadi mainannya?" Haruto pun saat itu langsung menolak keinginan dari profesor dan segera meninggalkan tempat itu. Shin pun kemudian kembali ke asrama murid. Haruto pun langsung menjelaskan semuanya kepada sang doppelgangernya. Mereka pun saat itu terus berdebat karena kehidupan damai mereka mulai terusik. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!